Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian yang berbahagia, hari ini kajian akan mengajak jalan-jalan para sahabat ke sebuah tempat yang bernama Kawah Ratu. Ya, Kawah Ratu ini adalah sebuah kawah yang berada di lereng Gunung Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ya, bagi teman-teman yang sudah pernah ke sini, anggap saja ini untuk sebagai mengenang memori para sahabat ya. Dan juga bagi yang belum, anggap saja ini kajian berbagi pengalaman kepada para sahabat. Oke, langsung saja kita ngaprak. Baik sahabat, bagi sahabat yang ingin ke Kawah Ratu, sahabat pertama cari saja tempat wisata yang bernama Gunung Bunder atau Gunung Salak Endah, atau juga orang sering menyebutnya wisata Halimun Salak, yang berlokasi di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kemudian setelah sahabat tiba atau sampai di pintu gerbang wisata Halimun Salak atau Gunung Salak Endah atau Gunung Bunder, sahabat jika menggunakan sepeda motor itu sahabat akan dikenakan biaya tiket Rp25.000 satu motor ya. Satu motor, 2 orang satu motor itu akan kenakan tiket Rp25.000 jika hari biasa sobat. Tapi ketika weekend atau hari libur maka sahabat akan dikenakan biaya Rp35.000. Ya, sebelumnya mohon maaf ya sobat, karena ada kesalahan teknis maka video pintu gerbang dan pintu masuknya kajian tidak tampilkan ya sobat. Mohon maaf karena videonya sempat hilang dan terhapus. Baik, kita lanjut saja ya sobat. Nah, setelah memasuki pintu gerbang, kita masih melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan kurang lebih 700 meter ya sobat. 700 meter. Nanti di sepanjang perjalanan 700 meter tersebut kita akan melihat di kiri kanan banyak tempat wisata alam ya sobat. Ada camping ground, curug, dan arena-arena bermain di alam sobat. Nah, setelah tiba nanti akan ada pelangnya ya sobat, pelang tulisan pendakian Kawah Ratu. Nah, dari situ kita masih naik lagi, masih bisa menggunakan kendaraan sobat. Nah, sampai nanti kita di tempat namanya Pasir Rengit, Camp Pasir Rengit pendakian Kawah Ratu. Kemudian di camp pendakian Kawah Ratu tersebut kita bisa menitip motor atau parkir motor dengan biaya Rp5.000 ya sobat, satu motor. Nah, setelah itu kita menemui penjaganya, yaitu biasanya Pak Atta dan Pak Icak nama penjaganya ya sobat. Nah, di situ kita akan mengisi biodata atau formulir ya sobat, dan di situ juga kita akan meninggalkan identitas, biasanya menggunakan SIM ataupun KTP ya sobat. Jika pelajar ya menggunakan kartu pelajar. Nah, jika kita rombongan cukup satu identitas saja yang kita tinggalkan ya sobat. Kemudian di situ juga kita akan dikenakan biaya per kepala Rp15.000 sobat. Nah, murah kan sobat? Nah, ini adalah perjalanan mendaki ke Kawah Ratu ya sobat. Nah, seperti yang tadi sobat lihat, di sepanjang perjalanan kita akan menemukan aliran air yang airnya sangat jernih dan sejuk ya sobat, dan airnya bisa juga langsung diminum ya. Bagi para pendaki itu menjadi hal yang biasa ketika menemukan air yang jernih, langsung diminum airnya. Jalur pendakian Kawah Ratu seperti ini ya sobat, jalurnya tanah dan bebatuan. Ya, kadang kalau musim hujan agak sedikit licin ya sobat, makanya gunakanlah alas kaki yang agak safety. Nah, ini kajian menemukan lagi nih aliran sungai yang airnya jernih. Ya, kajian cuci muka karena nggak tahan dengan jernih dan sejuknya air.
Nah, ini adalah pendakian kelima Kajen ke Kawah Ratu ya sobat. Kajen sudah 5 kali berjalan ke Kawah Ratu, dan alhamdulillah jalurnya tidak terlalu banyak berubah, masih seperti yang dulu-dulu ya sobat. Dan bagi sobat yang belum pernah mendaki atau baru mau belajar mendaki, ya cobalah ke Kawah Ratu ini ya, karena jalur pendakian Kawah Ratu ini cocok sekali untuk pendaki pemula ya sobat, karena menanjaknya tidak terlalu tinggi, tidak ada jalan yang menanjak langsung tinggi ya sobat, tapi tidak berasa sedikit-sedikit dan kita sudah sampai di ketinggian. Nah, dalam pendakian kali ini Kajen ditemani oleh 3 orang remaja putri yang merupakan murid-murid dari Kajen ya, murid-murid yang senang juga berpetualang ke alam bebas seperti ini ya sobat, yaitu mereka bernama yang pertama Hera Yumanti, Indah Puspitasari, dan Virginia. Terkadang mereka bergantian memegangi kamera ya sobat. Nah, tapi sayang gambarnya udah bagus-bagus malah kehapus ya sobat. Akhirnya ini yang tersisa sobat. Oke, kita lanjut lagi sobat. Inilah perjalanan menuju ke Kawah Ratu, seperti ini jalurnya ya sobat. Dan bagi para sahabat yang ingin mendaki ke Kawah Ratu, jangan takut ada binatang buas seperti ular dan lain sebagainya. Nah, selama 5 kali Kajen melakukan pendakian ke Kawah Ratu ini, alhamdulillah tidak pernah melihat atau dimunculkan binatang-binatang tersebut ya sobat. Nah, yang paling di sini Kajen hanya bertemu dengan cacing ya sobat, cacing tanah gunung. Ya, cacing tanah gunung itu berbeda dengan cacing tanah yang ada di sekitar tempat tinggal kita ya sobat. Cacing tanah yang ada di gunung ini besar sobat, kurang lebih mencapai besarnya ukuran jempol tangan atau ibu jari orang dewasa sobat. Nah, bagi sahabat yang baru melihatnya mungkin menganggapnya itu adalah ular, padahal cuma seekor cacing sobat. Jadi jangan takut ya sobat. Dan juga bagi para sahabat, jangan takut tersasar ketika mau ke Kawah Ratu. Yang penting tinggal mengikuti saja jalurnya, dan juga nanti di setiap beberapa puluh meter akan ada tulisan tanda panah yang menunjukkan Kawah Ratu dengan tulisan Kawah Ratu di bawah tanda panah tersebut terus sobat. Ya, jadi jangan takut tersasar, yang penting jangan ngelamun pada saat melakukan pendakian ke Kawah Ratu, karena khawatir akan tersasar jika tidak benar-benar memperhatikan pelang atau tanda-tanda yang ada di sepanjang jalan menuju ke Kawah Ratu ini sobat. Nah, dan ini kami sudah masuki jalan yang agak becek ya sobat. Ya, karena memang di sepanjang jalan ini di kiri dan kanannya banyak aliran air yang jernih ya sobat. Karena mungkin tersumbat ataupun tidak tertampung, makanya mengalir sampai ke jalan sehingga jalannya becek sobat. Dan lagi-lagi kami pun menemukan aliran air yang jernih sobat. Airnya jernih banget. Airnya jernih banget, guys.
Dan selanjutnya kami pun tiba atau sampai di jalan rawa-rawa atau jalan yang berlumpur ya sobat. Sebetulnya ini bukan rawa ya sobat, tapi jalan biasa karena terlalu banyak terkena air dari aliran air yang tadi sobat. Nah makanya sampai seperti ini, bentuknya seperti rawa-rawa ya sobat, padahal ya jalan biasa ya sobat, cuma karena memang banyak masuk air jadi seperti itu sobat. Dan di sini juga Kajen bertemu dengan rombongan pendaki yang bertujuan sama ke Kawah Ratu. Rombongan tersebut dari Bekasi ya sobat, ya dari Bekasi. Ya sebetulnya jalur pendakian ke Kawah Ratu ini juga biasa digunakan untuk jalur pendaki juga sampai dengan ke puncak Gunung Salak ya sobat. Ya bisa digunakan sampai mendaki ke puncak Gunung Salak. Lagi-lagi menemukan aliran air yang jernih ya. Kajen memang suka nggak tahan kalau ngelihat air yang mengalir yang jernih ya sobat, rasanya pengen mandi sobat ya. Tapi karena memang perjalanan masih panjang, maka Kajen hanya cuci muka dan kadang juga minum sobat. Nah, kemudian kami tibalah di sumber mata air terakhir ya sobat. Sebetulnya ini bukan sumber mata air terakhir ya sobat, tapi di sini ada tulisannya sumber mata air terakhir, yang berarti bahwa jika kita mau mendaki di sini kita mengambil air ya sobat. Karena apa? Karena di atas setelah ini sudah tidak ada lagi sumber air bersih yang mengalir ketika kita mau ke Kawah Ratu. Jadi ketika kita khawatir untuk kehabisan perbekalan air, maka kita mengambil air di sumber mata air terakhir ini sobat. Karena di atas itu airnya sudah bercampur dengan belerang, tidak bisa dikonsumsi ya sobat. Oke, Kajen juga mau mengambil air dulu sobat. Dan ketika kita sudah sampai di sumber air terakhir ini sobat, berarti jarak kita untuk menempuh Kawah Ratu tinggal sedikit lagi ya sobat. Nah, tinggal sedikit lagi, sudah tidak terlalu jauh sobat. Nah ini adalah rombongan yang ketemu yang katanya dari Bekasi ya sobat. Iya. Setelah dari sumber mata air terakhir, kami pun melanjutkan perjalanan. Nah ini kita sudah dekat ya sobat, sudah dekat mau memasuki area Kawah Ratu ya sobat. Nah di sini agak berbeda sobat, pohon-pohonnya agak sedikit gersang dan tanahnya pun sudah lebih putih ya sobat, karena banyak mengandung belerang ya sobat. Sobat, seperti yang tadi Kajen katakan, jika kita sudah mendekati Kawah Ratu maka airnya akan seperti itu ya sobat, putih sudah bercampur dengan belerang ya sobat, dan airnya pun sudah tidak bisa dikonsumsi. Oleh karena itu Kajen sarankan bagi sobat yang mendaki Kawah Ratu, jika menemukan sumber mata air terakhir silahkan mengambil air secukupnya sobat.
Nah, di sini sudah mulai berbeda ya sobat. Ya, di sini banyak bebatuan yang kering ya sobat, bebatuan kering dan tanahnya pun agak kering, agak putih kemerah-merahan ya sobat. Akan tetapi walaupun agak kering dan gersang, ya cukup indah ya sobat. Ketika kita untuk berfoto-foto di sini, jangan lupa di sini tuh kita abadikan dengan berfoto-foto sobat. Dari sini kita masih kurang lebih 5 sampai 7 menit lagi melakukan perjalanan untuk sampai ke Kawah Ratu ya sobat. Nah, tapi di sini suasananya sudah berbeda. Aroma udaranya agak sedikit kurang sedap ya sobat, karena aroma belerangnya di sini lumayan menyengat ya sobat. Nah, makanya jangan terlalu berlama-lama ketika kita sudah sampai di Kawah Ratu, karena memang aromanya agak kurang sedap, yaitu aroma belerang. Ya, masih kita lanjut perjalanan ya sobat, tinggal sedikit lagi sobat. Oke, tetap semangat. Berjalan. Ini nyampe. Wih. Nah, sebelum masuk ke Kawah Ratu atau tiba di Kawah Ratu, kita sampai di namanya Kawah Mati ya sobat. Nah, ini ada pelang tulisannya Kawah Mati ya sobat, tapi sudah copot nih pelangnya. Nah, di Kawah Mati ini di bawahnya di situ ada danau ya sobat. Ya, tapi danaunya pun sudah bercampur dengan air belerang ya sobat. Nah, itu yang kajian tunjuk itu adalah sebuah danau ya sobat. Ya,
Ya, dari Kawah Mati ini kita masih melanjutkan perjalanan kurang lebih 2 menit lagi sobat. Nah, lihat itu sobat, aliran airnya pun sudah banyak mengandung belerang sobat, dan airnya pun sangat panas ataupun hangat panas ya sobat. Panas guys. Nah, dari situ kemudian kita akan menemukan pepohonan lagi sobat. Kurang lebih kita memasuki area yang ada pepohonannya ini kurang lebih 1 menit, dan kemudian kita akan sampai sobat di Kawah Ratu. Nah, itu di depan sudah terlihat sobat Kawah Ratunya. Ya, tara, kami pun sampai di Kawah Ratu. Inilah Kawah Ratu sobat. Ya, kawah yang memiliki pemandangan yang sangat mempesona. Walaupun lelah, tapi terbayarkan dengan keindahan pemandangan yang ada di sekeliling Kawah Ratu ini sobat. Ya, lihat saja sobat, itu asap yang mengepul dari kawah sobat, sangat mempesona sobat. Ya sahabat, sekarang kita sudah sampai di Kawah Ratu. Ya, inilah Kawah Ratu. Ya, seperti ini. Nah, bagi para sahabat juga jika kesini harus hati-hati ya sobat. Nah, karena di sini kawahnya masih aktif sobat ya. Jangan sampai sahabat tergelincir ya masuk ke dalam kawah yang sedang bergolak atau merendidih itu sobat. Nah, ini adalah salah satu contoh kawah yang ada di Kawah Ratu ini ya sobat. Ya, jadi sobat harus berhati-hati apa jadinya ketika kita nanti sampai tergelincir ke sana sobat ya. Jadi sekali lagi harus ekstra hati-hati ya sobat. Nah, selanjutnya kami pun menuju ke bagian bawah yang ada di sekitar area Kawah Ratu ini ya sobat. Nah, di bawah itu ada beberapa pohon yang bisa buat berteduh, dan juga ada aliran sungai yang dimana air sungai tersebut merupakan air percampuran antara air gunung dengan air kawah, sehingga warnanya hijau, putih, kebiru-biruan ya sobat. Nah, nanti kajian akan mandi di sana sobat. Katanya airnya cocok jika kita punya penyakit kulit sobat. Nah, bagi sobat yang punya penyakit kulit ya silahkan mandi di sana sobat. Nah, setelah sampai di bagian bawah, di bawah pohon yang rindang, kami pun mulai memasak karena kebetulan perut sudah mulai lapar ya sobat. Nah, kami memasak dan kemudian setelah masak kami pun mulai makan sobat. Bawain lagi. Punya jadi kayak kok bisa restoran? Nah, setelah perut terisi sobat, nah kajian nggak tahan nih ngeliat airnya yang aduh jernih-jernih gimana gitu sobat ya. Airnya agak kebiru-biruan seperti air laut sobat. Langsung saja kajian bersiap-siap untuk nyempur sobat. Dan kajian pun mulai mandi sobat. Aduh, airnya seger banget sobat, hangat-hangat gimana gitu ya, seperti kita mandi air hangat di rumah sobat. Tapi bedanya ini hangatnya alami ya sobat, tanpa dimasak. Aduh ya, bagi sobat yang kesini jangan lupa ya menggunakan momen ini, yaitu mandi-mandi di air hangat Kawah Ratu sobat.
setelah puas mandi, kami pun memutuskan untuk pulang ke rumah sobat. Ya, sudah puas rasanya kami berada di Kawah Ratu, kami pun naik lagi dan melanjutkan untuk perjalanan pulang. Ya, bagaimana sobat? Sangat menarik bukan perjalanan ke Kawah Ratu? Bagi sobat yang ingin mencobanya, silahkan saja sobat. Dan juga bagi sobat yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya sobat. Selamat tinggal Kawah Ratu. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Ya, baik sahabat, demikianlah pertemuan kita dalam segmen perjalanan Kawah Ratu ini sobat. Ya, sampai bertemu kembali dalam segmen-segmen berikutnya ya sobat. Tentunya dengan pemandangan-pemandangan alam yang indah-indah punya sobat. Nah, sekarang kajian mau turun dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.